Shalom, selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena sahabat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan waktunya kita mau mereview pelajaran sekolah sahabat yang barusan saja kita pelajari sepanjang minggu. Untuk itu kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami ingin mengulangi kembali, mengingat kembali pelajaran yang baru saja berlalu yang kami pelajari di rumah masing-masing. Tuhan kiranya urapi kami, berikan pemahaman dan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih berbicara tentang pendidikan. Dan salah satu yang paling penting sekarang ini yang harus menjadi hal yang perlu diwaspadai adalah mengenai sains, yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Nah, apa yang menjadi hubungan daripada sains dengan pendidikan Kristen yang sejati di dalam kehidupan ini? Kita membaca ayat hafalan kita di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sesungguhnya pendidikan itu disebut juga dia seni atau disebut juga dia sains atau ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena di sana ada pembelajaran. Tetapi di dalam belajar itu dibutuhkan bagaimana cara menyampaikan pelajaran itu supaya menarik dan boleh difahami. Kita melihat bagaimana cara Tuhan memberikan keteladanan, cara Tuhan Yesus sendiri menghubungkan alam dengan pengajarannya yang sering kita mendengar dengan kata perumpamaan. Nah, hasil dari karya Tuhan itu boleh kita lihat dari apa yang ada di atas dunia ini, dari tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, alam, demikian juga dari manusia itu sendiri. Di setiap ciptaannya ada bukti bahwa Allah itu yang menciptakan dunia ini. Contoh paling tidak yang dikenal dengan masa kehamilan. Mulai dari proses janin dalam tubuh, munculnya sel telur yang telah dibuahi hingga kelahiran. Kita mengetahui bahwa dalam siklus ini ada namanya penciptaan. Saat janin membesar, perut sang ibu membesar di hadapannya. Dengan demikian sang ibu dibuat sadar akan anaknya, sama seperti Bapa Surgawi kita yang selalu memperhatikan akan anak-anaknya. Sesungguhnya manusia tidak bisa berdalih tentang adanya Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak di atas dunia ini yang berusaha untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, meragukan keadaannya, meragukan keberadaannya. Tetapi saya yakin sampai hari ini keyakinan saya secara pribadi, bahwa manusia dengan cara bagaimanapun ingin menutupi keberadaan Allah itu, tapi alam sekitar, bahkan dari diri orang itu sendiri akan ada signal yang memberikan aba-aba bahwa ada kekuatan di luar diri manusia. Saudara-saudara, kita melihat bila mana alam berbicara melalui gemuruh, melalui kilat, melalui topan, melalui banjir, melalui gempa, hujan yang turun dari langit. Kita melihat ini semua adalah merupakan satu keagungan Tuhan yang tidak bisa kita hindari begitu saja. Bila mana terjadi segala sesuatu di luar kemampuan kita ini, manusia itu akan menjerit dan berteriak kepada satu oknum yang mungkin tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia jamah, tetapi dari diri itu muncul sesuatu yang menyatakan, yang mengakui keadaan itu.
Jadi ini juga perlu menjadi ya pelajaran penting buat kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Demikian juga dalam kitab Nehemia 9 ayat 6, bahwa hanya Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Nah, jadi dalam pelajaran ini kita melihat bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak percaya kepada Allah. Ingat, pada akhirnya bahwa setiap ideologi dan praduga yang menyangkal atau mengecualikan Tuhan hanya berujung kepada kesesatan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keraguan yang dibangun terus-menerus, praduga yang dibangun terus-menerus, ideologi yang dibangun terus-menerus, ini akan membuat kita kepada penyesatan. Jadi, ya, asumsi-asumsi apapun itu bisa berakhir kepada ya kesalahan. Oleh sebab itu mari kita belajar dengan kerendahan hati. Saya sih yakin sampai hari ini, kalau orang memiliki hati yang terbuka kepada kebenaran, tidak akan tertipu. Kenapa banyak orang tertipu di atas dunia ini tentang kebenaran firman Tuhan? Karena mereka sudah memiliki satu pemikiran tersendiri yang ingin ya membawa kepada keinginan dirinya, kepada kepuasan dirinya, kepada pemikiran sendiri. Jadi dia tidak datang kepada pusat, yaitu Yesus itu, atau kepada Allah. Makanya dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Ya, ini merupakan satu ya langkah untuk kita bisa memahami dan meyakini tentang satu oknum yang penuh kuasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, telinga yang mendengar, mata yang melihat, semua itu dibuat oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakannya. Mempelajari sains dan seni harusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau itu menjauhkan kita, berarti itu bukan pendidikan yang benar. Jadi intinya, pada saat kita berbicara pendidikan, ilmu pengetahuan, berbicara tentang seni ya, atau pemahaman apa saja, kalau itu membawa kebaikan kepada kita, lalu mengarahkan kepada Tuhan Allah, itulah yang benar. Tetapi kalau sudah muncul di sana mulai kritikan, muncul mulai di sana kebimbangan, muncul mulai di sana ya membuat statement-statement yang salah, saudara hati-hati. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh kuasa kegelapan. Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya, serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana. Dia penggemar keindahan. Allah kita itu senang dengan keindahan. Makanya kalau kita pergi ke puncak, pergi ke tepi pantai, ada di lembah, kita senang kan? Kita melihat di tepi sungai yang mengalir, kita semua merasakan kesejukan-kesejukan. Dan Allah kita itu senang keindahan. Mana ada orang yang suka pergi ke tempat rongsokan berwisata, saudara? Apa pernah kita dengar, oh ayo wisata kemana? Ke tempat pembuangan akhir, ke TPA. Enggak ada, saudara. Orang pergi itu mencari tempat-tempat yang asri, yang sejuk, ya, yang indah. Dan itulah sebenarnya Tuhan kita. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian serta kesederhanaan dan sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Ya, Kebagian Sejati halaman 80. Ya, alinea yang pertama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, ada oknum yang suka menyimpang dan berusaha mengeksploitasi keindahan.
Awalnya timbul keinginan dan pelanggaran. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberikan pengertian. Ingat kalimat-kalimat ini. Ada di sana kata baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan memberi pengertian, menarik hati. Hati-hati. Kalau sudah ada sesuatu yang kita tahu secara kebenaran firman Tuhan dilarang, tetapi kelihatannya baik, secara logika pandangan mata kita lihat menarik, dan kita lihat ini sepertinya memberikan sesuatu, mendatangkan hal yang positif. Ini boleh menjadi bahan pertimbangan bagi kita, saudara. Yang menjadi dasar kita adalah apakah itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khususnya di bidang seni, pendidikan Kristen yang dibimbing oleh kitab suci harus membantu kita belajar berhati-hati dalam memahami bahwa tidak semua yang indah itu selalu baik dan suci. Sekali lagi saudaraku, tidak semua yang indah itu selalu baik dan suci. Sebab ada tipuan yang bisa membuat kita tergoda. Makanya Amsal 6 ayat 25 katakan, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya. Lalu Amsal 31 ayat 30 katakan, kecantikan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan penampilan luar. Jangan kita membuat satu standar hanya dengan penampilan luar saja. Saudara-saudara, ini ada oknum yang ahli di dalam kesalahan. Hati-hati dengan pengetahuan. Dunia menelurkan begitu banyak seni dan filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Apakah seni itu penting? Penting, saudara. Apakah filsafat itu penting? Penting, saudara-saudaraku. Tapi ingat, ada banyak seni, ada banyak filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Ada banyak muncul ilmu dan filsafat yang didasarkan hanya karena asumsi, rekaan semata. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ilmu matematika dan sains tingkat tinggi banyak digunakan, meskipun sebenarnya hampir semuanya salah. Apa maksudnya? Contoh, hampir 2000 tahun orang terpandai, para ahli percaya bahwa planet bumi ini diam, tidak bergerak di pusat alam semesta, sementara semua bintang-bintang itu dan planet lain mengitarinya dalam orbit. Ilmu biologi zaman ini berasumsi bahwa kehidupan dimulai miliaran tahun yang lalu dengan didukung oleh berbagai literatur yang rumit. Itu kan kenyataan. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang ditulis oleh dunia ini dengan berbagai asumsi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengikuti semua tulisan-tulisan di atas dunia ini, kita bisa rusak. Kenapa? Aduh, dipotong nanti Pak Pit ya. Ya, sebentar. Ini lagi diserang kita. Sebentar, nggak apa-apa, nanti potong aja. Ya? Nanti tinggal dipotong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ilmu biologi zaman ini berasumsi bahwa kehidupan itu dimulai miliaran tahun lalu. Dan ini didukung oleh banyaknya tulisan-tulisan dari yang mengaku para ahli atau filsafawan, ya, ilmuwan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Rasul Paulus pernah menasihatkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada, dikatakan di sini, beberapa orang yang mengajarkannya, dengan demikian telah menyimpang dari iman. Jadi, saya rindu kita yang sudah kenal Tuhan, terima kebenaran ini. Hindari perdebatan-perdebatan yang tidak penting, saudara-saudara. Kalau saya lebih tertarik, kita berbicara bagaimana memelihara jiwa. Bagaimana kita mendapatkan jiwa-jiwa baru. Bagaimana kita membuat strategi untuk bisa dapat melayani lebih leluasa. Sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat juga bagi orang lain. Ya. Jadi kalau ilmu yang benar, pengetahuan yang benar itu membangun kita, menolong orang, dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau hanya kita habis waktu, ya, berdebat, debat kusir istilahnya, ya, terus berargumen dengan berbagai kepintaran-kepintaran, lupakan itu sudah, saudaraku. Tinggalkan itu. Saya mengatakan tinggalkan itu. Engkau sedang terjebak di dalam satu suasana di mana Allah tidak dimuliakan. Karena bagi Tuhan waktu itu berguna, penting sekali. Waktu itu adalah jiwa, keselamatan. Tidak boleh dibuang begitu saja hanya dalam perbincangan. Ingat, dalam pelajaran hari Rabu disebutkan kebodohan dan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Orang yang pintar dalam ilmu duniawi, bahkan yang mendapat penghargaan yang tinggi, belum tentu takut akan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita tidak membuat standar pengetahuan kita ini, pemahaman kita ini seperti dunia. Boleh jadi kita ini bodoh di mata dunia, tetapi di sudut pandang Tuhan beda. Karena ada tertulis, apa yang bodoh, ya, di mata dunia ini, itu yang dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang dunia. Saudara-saudara, dari sudut pandang kekristenan, pengetahuan seni dan sains tidak ada artinya jika tidak ada pengertian antara perbedaan yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita tidak bisa melihat di sana mana yang benar, mana yang salah, seni atau sains itu berbahaya. Seorang ateis yang meraih penghargaan Nobel, dia sudah mempelajari tentang alam semesta dan segenap kekuatan pergerakannya menulis. Perhatikan kalimat ini. Semakin alam semesta dipahami, alam semesta itu tidak berarti. Lalu, ini menunjukkan ilmu pengetahuan tanpa disertai pengetahuan akan Tuhan bukan hanya tidak berarti, bahkan menuntun kepada kesesatan. Jadi kalau ada orang menggali ilmu pengetahuan sains dan sebagainya, tidak disertai dengan kebenaran Alkitab, saudaraku, dipastikan kita berada di jalan yang sesat. Tuhan menjawab Ayub dalam Ayub pasal 38
bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara. Banyak yang mengajarkan bahwa benda mempunyai kuasa yang sangat menentukan, ada sesuatu yang tertentu yang diberikan kepada benda dan kemudian dengan sendirinya benda itu beraksi melalui tenaga yang terkandung di dalamnya, dan bahwa cara kerja alam ini dijalankan sesuai dengan hukum yang tetap terhadap mana Allah sendiri tidak dapat campur tangan. Ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu dan tidak pernah didukung oleh firman Allah. Bayangkan saudaraku, ada orang percaya ada benda, lalu ada kuasa dalam benda ini, dia akan bisa bereaksi sendiri, lalu melakukan sesuatu di mana Allah sendiri tidak campur tangan. Bukankah itu ajaran yang sesat? Hati-hati. Alam menyaksikan adanya satu pikiran, satu hadirat, satu kuasa yang aktif yang bekerja di dalam dan melalui hukum-hukumnya. Sekiranya Tuhan tidak bekerja di dalam alam semesta ini, saudara bisa sadar bagaimana planet-planet ini akan berbenturan satu dengan yang lain. Kita ini tidak akan bisa berdiri dengan tenang, tidak bisa duduk dengan tenang, tidak bisa tidur dengan nyaman, apalagi naik kendaraan. Saudara-saudaraku, kalau bukan karena Tuhan yang mengatur alam ini, sesungguhnya kita ini semua sudah terombang-ambing, kacau balau. Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini dan aku pun bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Jadi sepanjang zaman kekekalan, mulai dari Taman Eden, sesungguhnya Allah mengendalikan dunia ini. Kalau tidak, kita pun tidak dapat hidup seperti yang kita nikmati sekarang ini. Dunia sains salah mengenai asal-usul kehidupan. Kenapa? Karena menyangkal dua aspek yang penting tentang penciptaan. Yang pertama, kuasa supranatural di balik penciptaan. Yang kedua, perbedaan mendasar antara dunia asli hasil penciptaan dan dunia berdosa di mana kita hidup sekarang ini. Kalau kita mengikuti sains, maka kita melanggar akan dua hal ini. Jadi oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu dengan kita sudah belajar 1 minggu antara pendidikan dengan sains. Jangan lupa menempatkan firman Tuhan nomor 1. Silakan belajar sebanyak-banyaknya tentang sains, meneliti dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah tinggalkan, lupakan, singkirkan Alkitab. Karena hanya Alkitablah yang menjadi standar, yang menjadi pagar buat kita supaya kita tidak melenceng dan kita jangan sampai meninggalkan firman Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga saudara boleh mendapatkan satu makna bahwa sementara kita belajar ilmu pengetahuan itu harusnya menuntun kita kepada Tuhan, harusnya membuat kita lebih semangat untuk beriman kepada Tuhan, dan harusnya kita membuat lebih tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Kalau seni atau sains justru menjauhkan kita dari Tuhan, saudara-saudara berhenti mulai sekarang. Jangan pernah terikat, terbabit di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman-Mu yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini. Ajari kami ya Bapa dengan berbagai pengetahuan di atas dunia ini, supaya kami tidak terbabit, kami tidak terperangkap kepada pengajaran-pengajaran yang sesat. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami selalu, sehingga pada saat kami dipenuhi dengan ilmu-ilmu di atas dunia ini, kami tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Firman-Mu tetap menjadi nomor 1 dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang dipuji, disembah, dimuliakan,
ditinggikan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.